Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandita Latul Fadilah. Saya merupakan peserta laser CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan 12, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu manajemen ASN yang ada di satuan kerja saya. Di era yang serba canggih dan digital saat ini, layanan bimbingan konseling di sekolah menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar dapat memberikan pelayanan efektif dan relevan bagi siswa. Setelah melakukan berbagai penilaian dan pertimbangan, diperolehlah 4 isu yang terjadi di sekolah satuan kerja saya kerja yang akan menjadi topik pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, keterbatasan media digital untuk BK. Berdasarkan observasi di sekolah, tidak ada komputer maupun laptop yang dapat dipergunakan untuk guru BK menjalankan tugasnya, dan tidak tersedia pula aplikasi khusus manajemen konseling yang terintegrasi. Akibatnya, proses asesmen, penjadwalan, dan penyimpanan data siswa masih banyak dilakukan secara manual, yang pada akhirnya akan memakan waktu dan rentan kehilangan data. Yang kedua, media cetak yang digunakan dalam layanan BK kurang menarik. Poster, brosur, dan leaflet yang disediakan di papan informasi BK cenderung monoton, menggunakan desain sederhana, tanpa memanfaatkan visual yang menarik atau bahasa yang sesuai dengan gaya komunikasi generasi Z. Nah, kondisi ini membuat siswa kurang tertarik untuk membaca informasi yang sebenarnya penting bagi mereka. Data yang tersedia di mading BK juga tidak terbaharui, seperti informasi mengenai kalkulasi keterlambatan di setiap semester, tidak terlihat adanya perubahan ke database terbaru di semester ini. Ketiga, kurangnya ruangan dan media privasi konseling. Fasilitas ruangan konseling di banyak sekolah, termasuk salah satunya di satuan kerja saya, seringkali terbatas secara fisik. Ruangan BK yang harusnya digunakan secara pribadi agar menjaga privasi setiap siswa, kini digunakan bergantian oleh 9 guru BK jika ada siswa yang akan konseling. Tidak adanya sekat di ruang BK yang membuat privasi siswa tidak dapat terjaga. Hal ini dikarenakan ruangan BK pada tempat satuan kerja saya itu bersifat multifungsi, di mana satu ruangan BK dipakai untuk administrasi sekaligus konseling. Hal ini tentunya berpotensi mengurangi kenyamanan dan rasa aman siswa untuk terbuka dalam sesi konseling, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas layanan yang akan diberikan oleh BK. Yang keempat, itu adalah pemanfaatan media sosial dalam layanan BK belum optimal. Padahal, lebih dari 90% siswa aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Namun, belum ada akun resmi media sosial BK sekolah saya mengajar yang konsisten untuk mengunggah konten edukasi, informasi layanan, maupun tips pengembangan diri. Dengan kata lain, layanan BK di tempat saya kerja belum memanfaatkannya sebagai sarana informasi atau konseling online yang baik. Dampak jika isu tidak diselesaikan. Nah, apabila isu-isu ini dibiarkan, layanan BK akan semakin tertinggal. Siswa berisiko kehilangan minat untuk mengakses layanan konseling karena keterbatasan media digital yang membuat layanan lebih lambat. Dengan media cetak yang kurang menarik, hal ini dapat memberikan dampak kepada guru dan siswa, di mana informasi penting dari guru BK tidak sampai ke siswa. Kemudian masalah selanjutnya, yaitu kurangnya privasi konseling dapat memberikan dampak enggannya siswa datang ke ruangan BK. Jika hal ini terjadi, tentunya efektivitas program BK menurun, dan banyaknya permasalahan siswa yang tidak dapat tertangani oleh guru BK. Selain daripada itu, pemanfaatan media sosial yang belum optimal akan memberikan dampak kepada kehilangannya akses cepat siswa ke layanan BK, dan informasi tidak dapat tersebar dengan baik dan menyeluruh. Kemudian jika dikaitkan dengan materi manajemen ASN, terdapat beberapa hal yang dapat dikaitkan. Yang pertama, pengembangan kompetensi ASN. Nah, ASN wajib mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Jadi kaitannya, guru BK itu perlu pelatihan. Jika dalam kasus ini seperti dalam desain grafis, manajemen media sosial, copywriting, dan keamanan digital. Nah, ini merupakan bagian dari capacity building dalam manajemen ASN yang akan langsung berdampak pada kualitas layanan BK. Kemudian yang kedua, ada pemanfaatan teknologi dalam layanan publik. Di sini ASN dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, kaitannya, layanan BK ini melalui media sosial adalah bentuk inovasi layanan publik di bidang pendidikan. Ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam manajemen ASN, karena hal ini akan mempermudah siswa dalam mengakses informasi dan melakukan konseling. Kemudian, disiplin dan etika ASN. Dalam manajemen ASN, ada kode etik dan perilaku yang harus dijaga, termasuk saat memanfaatkan media digital. Nah, kaitannya itu guru BK harus memastikan konten yang dibagikan di media sosial itu mematuhi etika profesi, melindungi privasi siswa, dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Inilah yang merupakan bagian dari integritas ASN. Setelah mengetahui isu yang ada, selanjutnya kita akan menapis isu tersebut untuk menjadi satu core isu yang akan kita bahas. Nah, apa yang dapat dilakukan yaitu menggunakan alat USG.
di mana alat USG yang digunakan untuk menyaring dan menentukan prioritas masalah dengan memberi skor pada 3 kriteria, di mana U sebagai urgensi, yaitu mendesaknya masalah, kemudian ada S, seriousness, yaitu seberapa besar dampaknya jika masalah ini tidak diselesaikan, kemudian adalah G, growth, yaitu seberapa besar masalah ini akan bertambah buruk di masa depan jika dibiarkan. Jika dilihat dari tabel yang ada, maka yang menjadi core issue adalah pemanfaatan media sosial belum optimal, di mana dia mendapatkan nilai sempurna yaitu 15. Soal mengetahui satu core issue, hal yang selanjutnya saya lakukan adalah pemetaan masalah, yaitu tentunya menggunakan fishbone. Nah, dapat dilihat dalam tabel, saya menggunakan 5M untuk menganalisisnya. Yang pertama adalah machine, yaitu tidak adanya perangkat khusus untuk berkonten. Kedua, material, yaitu konten kurang variatif, konten kurang relevan. Yang ketiga, method, yaitu tidak ada SOP pengelolaan, tidak ada jadwal kalender konten bulanan. Kemudian yang keempat ada man, kurang SDM yang terampil, tidak ada tim khusus media sosial. Baru yang kelima adalah measurement, di mana tidak ada indikator keberhasilan, tidak ada evaluasi insight. Nah, hal kelima inilah yang mengakibatkan pemanfaatan media sosial BK tidak optimal. Selanjutnya ada hal-hal gagasan kreatif yang dapat saya lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Yang pertama itu ada di machine. Hal yang dapat saya lakukan adalah memanfaatkan smartphone guru atau siswa, kemudian menyediakan tripod atau ring light, kemudian menggunakan aplikasi desain gratis seperti Canva ataupun CapCut. Kemudian pada metode, itu yang dapat dilakukan adalah menyusun SOP pengelolaan akun BK, membuat kalender konten bulanan, dan menerapkan konten batching. Selanjutnya material. Di material, gagasan kreatif yang dapat saya lakukan adalah melibatkan siswa untuk mengirim pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, yaitu melalui via Google Form atau DM. Kemudian yang kedua, membuat seri konten tematik, misalnya tips Senin sehat, Rabu relaksasi, atau Jumat karir. Kemudian yang ketiga ada menyediakan infografis, yaitu berupa video pendek dan kutipan motivasi. Selanjutnya adalah men. Gagasan kreatif yang dapat saya lakukan atau berikan adalah membentuk tim kreatif BK yang terdiri dari guru BK dan perwakilan OSIS. Kemudian mengadakan pelatihan singkat media sosial untuk guru BK. Kemudian membuat shift admin sehingga pengelolaan konsisten. Lalu ada measurement di mana yang pertama menentukan indikator kinerja seperti jumlah postingan per minggu, jumlah interaksi, dan pertanyaan yang masuk. Dan yang kedua, menggunakan insight Instagram atau Facebook untuk memantau keterlibatan audiens. Lalu yang ketiga adalah mengadakan survei kepuasan siswa setiap 3 bulan. Sehingga kesimpulan dari video ini adalah penyelesaian isu pemanfaatan media sosial BK yang belum optimal itu memerlukan pendekatan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Guru BK sebagai ASN juga perlu memandang media sosial bukan sekadar sarana hiburan, tetapi sebagai media layanan profesional untuk menjangkau siswa secara cepat, efektif, dan interaktif. Dan melalui perencanaan konten yang saya telah sebutkan sebelumnya, hal itu dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang selama ini ada. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.